Ia masih memegang perasaan yang sama sejak percakapan terakhir mereka malam itu. Perasaan yakin yang belum sempat runtuh. Keyakinan itu membuatnya tetap duduk tenang di ruang tengah, menunggu suaminya keluar dari kamar mandi. Air berhenti mengalir. Pintu terbuka. Ia menoleh dengan senyum kecil yang sengaja ia jaga. "Kamu lama," katanya pelan. "Sedikit capek," jawab suaminya singkat tanpa menatap. Ia mengambil ponsel dari meja lalu berjalan melewati istrinya. "Kamu mau minum?" tanya sang istri berusaha tetap biasa. "Nanti saja." Nada itu datar, tidak marah, tidak hangat. Ia mencoba tidak menafsirkannya. Ia berdiri, mengambil gelas, lalu menyodorkannya. "Minum dulu, tenggorokan kamu kering." Suaminya menerima gelas itu, meneguk sedikit, lalu meletakkannya kembali. "Terima kasih." Ucapan itu terdengar seperti kewajiban. Ia tersenyum, duduk kembali dan menatap lantai. Ia percaya suaminya sedang lelah. Ia selalu percaya. "Kamu pulang terlambat lagi," katanya setelah hening beberapa saat. "Kerjaan." "Biasanya kamu cerita." "Tidak ada yang perlu diceritakan." Ia mengangguk. "Kalau kamu capek, aku tidak akan memaksa." Suaminya duduk di ujung sofa, memberi jarak. Ia menyilangkan tangan. "Aku mau tidur." "Baik," jawabnya cepat, terlalu cepat. Ia bangkit dan berjalan ke dapur, bukan karena perlu, tapi karena ia tidak ingin suaminya melihat wajahnya. Di dapur ia berhenti. Ia menarik napas, ia berkata pada dirinya bahwa semua baik. Ia kembali ke ruang tengah. "Kamu besok berangkat pagi?" tanyanya. "Iya." "Jam berapa?" "Pagi." Ia menelan ludah. "Seperti kemarin?" "Kurang lebih." Ia tersenyum lagi. "Aku siapkan sarapan." "Tidak usah repot." "Tidak apa." Suaminya berdiri. "Aku ke kamar." Ia mengikuti sampai pintu. "Aku di sini kalau kamu mau bicara." Suaminya berhenti sesaat. "Aku baik-baik saja." Pintu tertutup. Ia berdiri beberapa detik lalu berbalik. Ia duduk di tempat semula. Ia menyentuh cincin di jarinya. Ia ingat janji yang mereka ucapkan dengan suara yang jelas. Ia percaya janji itu masih berlaku. Hari-hari berikutnya terasa sama. Pagi yang singkat, siang tanpa kabar, malam dengan jawaban pendek. Ia bertanya dengan cara yang lembut. "Kamu makan siang?" "Sudah." "Dengan siapa?" "Teman kantor." "Namanya siapa?" "Banyak." Ia tidak mengejar. Ia percaya. Suatu malam saat mereka makan bersama, ponsel suaminya bergetar. Layar menyala. Ia tidak berniat melihat, tapi nama itu muncul cukup lama. Suaminya cepat membalik ponsel. "Siapa?" tanyanya pelan. "Klien." "Oh," katanya. Ia mengunyah perlahan. "Biasanya kamu simpan ponsel di meja." "Sekarang tidak." Ia mengangguk. "Baik." Setelah makan, ia membereskan piring. Suaminya berdiri di dekat pintu. "Aku keluar sebentar." "Jam segini?" "Perlu." "Kamu mau aku temani?" "Tidak." Ia menatap suaminya. "Cepat pulang." "Tidak lama." Pintu tertutup. Ia berdiri di dapur, memegang piring yang sudah bersih. Ia meletakkannya kembali. Tangannya bergetar sedikit. Ia duduk di kursi. Ia mencoba mengingat kapan terakhir kali mereka tertawa tanpa jeda. Pintu terbuka. Suaminya masuk lebih cepat dari yang ia kira. "Kamu lupa dompet?" tanyanya, berusaha terdengar ringan. Suaminya mengambil sesuatu dari meja. "Iya." Ia melihat selembar kertas terjatuh dari saku jaket. Suaminya cepat mengambilnya. "Apa itu?" tanyanya. "Tidak penting." "Kalau tidak penting, kenapa kamu simpan?" "Catatan kerja." Ia berdiri. "Boleh aku lihat?" Suaminya menatapnya lama. "Kenapa?" "Aku istrimu." "Justru itu." Jawabnya pendek. Kata-kata itu membuatnya diam. Suaminya memasukkan kertas ke saku dan pergi lagi. Pintu tertutup untuk kedua kalinya. Ia berdiri sendirian. Ia menatap pintu yang tertutup rapat. Dadanya terasa sesak tanpa alasan yang jelas. Ia tidak tahu isi kertas itu. Ia hanya tahu ada sesuatu yang tidak dibagikan padanya. Ketika suaminya pulang, ia sudah di kamar. Lampu mati. Ia mendengar langkah kaki. Ia tidak bergerak.
Kamu tidur? Tanya suaminya. Iya, jawabnya pelan, meski matanya terbuka. Suaminya berbaring membelakangi. Jarak itu terasa nyata. Ia menatap langit-langit. Kepercayaannya masih ada, tapi kini berdampingan dengan rasa yang belum ia beri nama. Ia memejamkan mata, mencoba tenang, sambil bertanya dalam hati mengapa kebenaran terasa semakin jauh, tanpa pernah disebutkan. Rasa sesak itu belum hilang ketika pagi datang. Ia bangun dengan tubuh yang masih kaku, seolah pertanyaan semalam menempel di dadanya. Suaminya sudah bersiap pergi. Ia mendengar suara resleting tas dan langkah yang terburu. Kamu tidak sarapan? Tanyanya dari pintu kamar. Tidak sempat, jawab suaminya tanpa menoleh. Aku sudah siapkan. Lain kali. Ia berdiri di ambang pintu. Jam berapa pulang? Tidak tahu. Seperti kemarin? Mungkin lebih malam. Ia mengangguk. Hati-hati. Suaminya berhenti sejenak. Iya. Pintu tertutup. Ia tetap berdiri sampai suara langkah itu hilang. Ia tidak mengejar. Ia memilih diam. Diam terasa lebih aman daripada bertanya dan mendengar jawaban yang tidak lengkap. Ia merapikan tempat tidur. Ponsel suaminya tertinggal di meja samping. Layar mati. Ia tidak berniat membuka. Ia hanya ingin memindahkannya agar tidak jatuh. Saat ia menyentuh layar, ponsel menyala sebentar karena sentuhan. Ada notifikasi masuk lalu menghilang cepat. Ia berhenti. Kenapa terhapus? Gumamnya pelan. Ia meletakkan ponsel itu kembali. Ia duduk di tepi ranjang. Jantungnya berdetak tidak teratur. Ia menunggu beberapa menit, berharap pikirannya salah. Ponsel tidak berbunyi lagi. Ia menarik napas panjang. Siang hari, ia mencoba menghubungi suaminya. Panggilan pertama tidak diangkat. Panggilan kedua dijawab singkat. Ada apa? Suara suaminya terdengar tergesa. Aku cuma mau tanya kamu makan apa, katanya hati-hati. Di luar. Dengan siapa? Teman. Jam berapa kamu pulang? Seperti yang aku bilang pagi. Baik, katanya. Aku tunggu. Panggilan ditutup. Ia menatap layar ponselnya sendiri. Ia merasa bodoh karena masih menunggu. Malam datang lebih lambat dari biasanya. Jam menunjukkan hampir tengah malam ketika ponsel suaminya berdering. Ia sedang duduk di ruang tengah membaca tanpa fokus. Nama itu tidak muncul. Nomor tidak tersimpan. Ponsel bergetar lama. Ia menatapnya tanpa bergerak. Telepon berhenti. Beberapa detik kemudian berdering lagi. Ia tidak mengangkat. Ia hanya mencatat waktu di kepalanya. Panggilan ketiga berhenti sebelum lama. Pintu terbuka. Suaminya masuk dengan wajah lelah. Kamu belum tidur? Tanya suaminya. Belum, jawabnya. Tadi ada yang menelepon. Siapa? Tidak tahu. Suaminya melepas sepatu. Mungkin salah sambung. 3 kali? Bisa saja. Ia menelan ludah. Jam segini. Kerjaan kadang tidak kenal waktu. Ia mengangguk pelan. Nomornya tidak kamu simpan. Tidak semua perlu disimpan. Ia terdiam. Suaminya berjalan ke kamar mandi. Ia duduk kembali, menatap ponsel itu. Ketika suaminya keluar, ponsel sudah berada di sakunya. Hari berikutnya, ia mulai memperhatikan hal kecil yang dulu ia abaikan. Jadwal yang berubah tanpa penjelasan. Pulang larut di hari yang seharusnya longgar. Pesan yang masuk lalu hilang. Panggilan yang diterima di luar rumah. Kamu lembur lagi? Tanyanya suatu malam. Iya. Bukankah proyeknya sudah selesai? Ada tambahan. Tambahan dari siapa? Dari atasan. Namanya? Tidak penting. Ia berhenti bertanya. Ia memilih mengamati. Ia menyimpan waktu, mencocokkan cerita, mengingat jawaban yang berbeda untuk pertanyaan yang sama. Suatu sore, suaminya mandi lebih lama dari biasanya. Ponselnya tertinggal di meja. Ia duduk berhadapan dengan ponsel itu. Tangannya dingin. Ia menekan layar. Ponsel terkunci. Ada bekas hapusan pada daftar pesan. Ia tahu dari jarak antar pesan yang tidak wajar. Kamu kenal nomor ini? Tanyanya ketika suaminya keluar. Nomor apa? Yang sering menelepon malam. Tidak. Kamu yakin? Iya. Kenapa sering menghubungi? Entahlah. Ia menatap wajah suaminya.
Sejak kapan? Apa maksudmu? Panggilan itu? Suaminya menarik napas. Aku capek, jangan mulai. Aku tidak mulai, katanya pelan. Aku hanya bertanya. Berhenti. Kata itu memutus percakapan. Ia mengangguk. Ia kembali duduk. Ia tahu jawabannya tidak akan datang malam itu. Ia tidak menangis. Ia hanya mencatat dalam diam. Ada perempuan lain di luar sana, pikirnya tanpa suara. Ia belum tahu siapa. Ia belum tahu sejak kapan. Ia hanya tahu kebohongan mulai tercium, tipis tapi nyata. Dan kepercayaannya kini berdiri di atas potongan-potongan kebenaran yang belum utuh. Rasa curiga itu belum juga reda ketika ia memutuskan keluar rumah siang itu. Keputusannya sederhana, tidak ada rencana panjang. Ia hanya ingin memastikan jadwal yang disebut suaminya benar. Ia berjalan pelan, menjaga jarak, menjaga pikirannya tetap tenang. Ia berkata pada dirinya bahwa ia hanya ingin melihat, bukan menuduh. Ia melihat suaminya berhenti di sebuah tempat yang tidak pernah disebutkan. Ia menunggu di seberang jalan. Ia duduk, menunduk, lalu menoleh lagi. Suaminya turun dari mobil. Wajahnya berubah, tidak seperti di rumah. Ada senyum yang jarang ia lihat akhir-akhir ini. Seorang perempuan mendekat. Rambutnya rapi, pakaiannya sederhana, usianya tidak jauh darinya. Mereka berdiri saling berhadapan, tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Cukup dekat untuk berbicara pelan. Maaf aku terlambat, kata suaminya. Tidak apa, jawab perempuan itu. Suaranya jelas. Ia mendengarnya. Ia menahan napas. Suaminya tidak pernah berkata maaf padanya dengan nada seperti itu. Aku tidak lama, kata suaminya lagi. Kamu selalu bilang begitu, jawab perempuan itu. Ada senyum kecil. Ia menatap lebih lama. Ada sesuatu yang terasa tidak asing. Bukan wajahnya, tapi caranya berdiri, caranya menatap. Ia mencoba mengingat, gagal. Suaminya melangkah masuk bersama perempuan itu. Ia tidak mengikuti. Kakinya terasa berat. Ia duduk lebih lama dari yang ia rencanakan. Kepalanya penuh, tapi ia memaksa tenang. Beberapa menit kemudian, perempuan itu keluar lebih dulu. Ia berjalan ke arah yang sama dengannya. Ia berdiri, berniat menjauh, namun perempuan itu berhenti tepat di depannya. Kamu, kata perempuan itu pelan. Ia terkejut. Kita kenal? Perempuan itu menatapnya lama. Kamu istri dia. Ia menelan ludah. Dari mana kamu tahu? Dari cara kamu melihat. Ia menarik napas. Aku tidak tahu siapa kamu. Aku tahu kamu, jawab perempuan itu. Kita pernah bertemu. Ia menggeleng. Aku tidak ingat. Wajar, kata perempuan itu. Kamu tidak pernah melihatku lama. Apa maksudmu? Perempuan itu melirik ke arah pintu. Bukan di sini. Kamu kenal suamiku sejak kapan? Tanyanya. Suaranya bergetar tapi tertahan. Perempuan itu tidak langsung menjawab. Sebelum kamu menikah. Jawaban itu membuatnya diam. Seberapa lama? Cukup lama untuk tahu kamu. Ia menatap wajah perempuan itu. Kamu mengenalku dari cerita? Tidak. Jawabnya cepat. Dari hidupmu. Ia merasakan dadanya menekan. Aku tidak mengerti. Kamu tidak perlu mengerti sekarang. Kata perempuan itu, aku juga tidak pernah minta berada di posisi ini. Kamu tahu dia sudah menikah. Aku tahu. Kamu tetap datang. Aku juga manusia. Ia terdiam. Kamu mengenalku. Iya. Dari mana? Perempuan itu menghela napas. Kita pernah berada di tempat yang sama. Kamu tidak menyadari. Tempat apa? Tidak penting, jawabnya singkat. Yang penting, aku bukan orang asing. Ia ingin marah, tapi tidak bisa. Kamu sengaja. Apa? Mendekatinya. Perempuan itu menatap lurus. Aku tidak sengaja jatuh ke hidup orang yang sama 2 kali. Kata-kata itu membuatnya bingung. 2 kali? Perempuan itu tersenyum tipis. Kamu tidak ingat aku, tapi aku ingat kamu. Kenapa? Karena saat itu kamu terlihat yakin. Yakin. Kata itu menamparnya pelan, suara langkah mendekat, suaminya keluar.
Wajahnya berubah ketika melihat mereka berdiri berhadapan. "Kalian kenal?" tanyanya cepat. Ia menoleh ke suaminya. "Sejak kapan?" Suaminya terdiam. Perempuan itu melangkah mundur satu langkah. "Kamu tidak bilang?" tanya perempuan itu pada suaminya. "Aku belum sempat," jawabnya. "Belum sempat atau tidak berniat?" Perempuan itu menatap tajam. Ia menyela. "Jawab aku." Suaminya menatapnya lalu menunduk. "Aku tidak menyangka kalian bertemu begini." "Kamu tidak menyangka?" Suaranya pelan tapi tegas. "Kamu membawa dia ke tempat ini. Aku tidak merencanakan. Seperti semua kebohonganmu?" Suaminya tidak menjawab. Perempuan itu menatapnya kembali. "Aku tidak ingin menyakitimu." "Sudah," jawabnya singkat. "Aku tidak datang untuk merebut." "Lalu untuk apa?" Perempuan itu ragu. "Untuk menyelesaikan sesuatu yang tidak pernah selesai." Ia menatap mereka berdua. "Kalian sudah saling menyelesaikan tanpa aku." Suaminya mencoba mendekat. "Kita bisa bicara di rumah." Ia mundur. "Tidak sekarang." Perempuan itu melangkah pergi. Sebelum pergi, ia berhenti. "Aku tidak membencimu," katanya pelan. "Tapi aku tidak bisa berpura-pura tidak mengenalmu." Ia berdiri kaku. Suaminya memanggil namanya, tapi ia tidak menoleh. Kepalanya penuh dengan satu hal yang mengganggu sejak awal. Perempuan itu mengenalnya, bukan dari cerita, bukan dari tebakan. Dan ia tahu, ada bagian dari hidupnya yang pernah bersinggungan dengan perempuan itu, tanpa pernah ia sadari, dan jawabannya kini terlalu dekat untuk dihindari, namun terlalu berat untuk diucapkan. Rasa berat itu masih menggantung ketika mereka akhirnya duduk berhadapan di ruang tengah. Tidak ada yang berubah dari tempat itu, tapi ia merasa asing. Ia menatap suaminya, berharap penjelasan datang tanpa harus ia minta. Namun diam kembali memanjang. "Kamu mau bilang apa?" tanyanya lebih dulu. Suaranya tenang, tapi dadanya bergetar. Suaminya mengusap wajah. "Aku tidak tahu harus mulai dari mana." "Mulai dari yang paling awal," jawabnya. "Sebelum aku." Suaminya menunduk lama. "Aku tidak jujur sejak awal," ia mengangguk pelan. "Aku tahu." "Tidak," kata suaminya cepat. "Kamu tidak tahu sejauh apa." Ia menatapnya lurus. "Katakan." Suaminya menarik napas. "Perempuan itu bukan sekadar kesalahan setelah menikah." "Kapan?" tanyanya singkat. "Sebelum." "Sebelum apa?" "Sebelum aku mengenalmu sebagai calon istri." Ia memejamkan mata sebentar. "Kamu pacaran dengannya?" "Tidak persis." Jawab dengan jelas. "Kami punya hubungan," jawab suaminya akhirnya. "Hubungan yang seharusnya selesai, tapi tidak pernah benar-benar selesai." Ia membuka mata. "Lalu aku datang." "Iya." "Kamu memilih aku?" "Aku ingin hidup yang bersih." "Bersih dari apa?" "Dari masa lalu." Ia tertawa kecil tanpa suara. "Jadi aku alat?" "Bukan begitu." "Lalu bagaimana?" Ia mencondongkan tubuh. "Kamu menikahiku untuk menutupinya." Suaminya terdiam. "Aku menikahimu karena kamu baik." "Karena aku aman," potongnya. "Karena aku percaya." Suaminya tidak menyangkal. "Aku pikir dengan menikah, semuanya akan selesai." Tanpa jujur, "Aku takut." "Takut kehilangan aku?" tanyanya. "Takut semuanya terbongkar." Jawaban itu membuatnya diam lama. "Sejak kapan kamu tahu dia masih ada?" "Sejak sebelum kita menikah." "Lalu kenapa kamu tetap melamarku?" Suaminya mengangkat wajah. "Aku yakin aku bisa meninggalkannya." "Tapi kamu tidak." "Tidak sepenuhnya." Ia bersandar. "Jadi pernikahan ini bukan awal?" "Tidak. Ini lanjutan." "Iya." Kata itu jatuh berat. Ia menatap sekeliling rumah. "Semua ini dibangun di atas kebohongan." "Aku mencintaimu," kata suaminya cepat. "Cinta yang mana?" tanyanya. "Yang jujur atau yang perlu ditutupi?" Suaminya berdiri. "Aku berusaha. Dengan berbohong setiap hari, aku ingin melindungimu. Dari kebenaran, dari luka." Ia menggeleng. "Kamu melindungi dirimu." Suaminya mendekat. "Aku tidak pernah berniat menyakitimu. Tapi kamu memilih aku tanpa kejujuran," katanya pelan.
Itu niat. Suaminya terdiam. Dia tahu tentangmu sejak awal. Itu sebabnya dia mengenalku, katanya lirih. Iya, dan aku tidak pernah tahu apa-apa. Kamu terlihat bahagia. Karena aku percaya. Ia berdiri perlahan. Semua kenangan ini, katanya sambil menatap foto di dinding. Mana yang benar? Semua yang bersamamu nyata, jawab suaminya. Tapi alasannya palsu, katanya tanpa emosi. Aku hidup dalam cerita yang kamu atur. Aku tidak mengatur. Kamu memilih diam, jawabnya. Itu juga pilihan. Suaminya menunduk. Aku ingin memperbaiki. Dengan apa? Dengan jujur sekarang. Sekarang sudah terlambat, katanya pelan. Ia berjalan ke kamar lalu berhenti di pintu. Aku perlu tahu satu hal. Apa? Jika aku tidak datang ke hidupmu, katanya tanpa menoleh, kamu akan menikah dengannya? Suaminya diam terlalu lama. Ia mengangguk sendiri. Jawabanmu cukup. Ia masuk kamar dan menutup pintu. Di dalam ia duduk di tepi ranjang menatap tangannya sendiri. Hidup yang ia jalani terasa asing, bukan karena orang lain, tapi karena ia baru menyadari ia tidak pernah benar-benar dipilih. Pernikahan itu berdiri kokoh di luar, namun di dalam dirinya, fondasinya runtuh perlahan, meninggalkan satu pertanyaan yang terus berputar tanpa jawaban yang menenangkan. Ia terbangun tanpa rasa sesak yang biasa datang lebih dulu. Tidak ada air mata, tidak ada dorongan untuk bertanya. Ia duduk di tepi ranjang dan mendengar suara napas suaminya yang teratur. Untuk pertama kalinya, suara itu tidak menenangkannya. Kamu tidak tidur? Tanya suaminya ketika ia berdiri. Tidur, jawabnya singkat. Kamu kelihatan capek. Aku baik. Suaminya menatapnya sebentar. Kita perlu bicara. Nanti, katanya. Aku mau buat kopi. Di dapur, ia bergerak pelan. Tangannya stabil. Ia menyadari sesuatu yang sederhana. Ia tidak lagi tergesa menyenangkan siapapun. Suaminya duduk di kursi menatap ponsel. Kamu marah? Tanya suaminya. Tidak, jawabnya jujur. Aku sedang berpikir. Memikirkan apa? Hal-hal yang dulu tidak aku pikirkan. Suaminya terdiam. Aku ingin kamu percaya lagi. Ia menatap cangkir. Aku tidak ingin percaya, aku ingin tahu. Apa bedanya? Percaya membuatku diam, katanya. Tahu membuatku waspada. Suaminya menghela napas. Kamu berubah. Iya. Sejak kapan? Sejak aku berhenti menyalahkan diriku sendiri. Suaminya mengangkat wajah. Aku tidak pernah menyalahkanmu. Kamu tidak perlu, jawabnya. Aku yang melakukannya. Ia duduk berhadapan. Aku menangis karena mengira kurang. Kamu tidak kurang. Aku menurut karena mengira itu kesetiaan. Itu memang kesetiaan. Tidak, katanya tenang. Itu kepatuhan. Suaminya terdiam lama. Kamu ingin apa sekarang? Aku ingin melihat semuanya dengan jelas. Termasuk aku? Terutama kamu. Hari-hari berikutnya berjalan dengan pola baru. Ia tidak lagi bertanya berulang. Ia tidak menunggu penjelasan. Ia memperhatikan. Ketika suaminya pergi, ia tidak bertanya kemana. Ketika suaminya pulang larut, ia mencatat waktunya. Kamu tidak menanyakan apa-apa, kata suaminya suatu malam. Karena aku sudah tahu caranya kamu menjawab. Tidak semua jawabanku bohong. Tapi aku tidak tahu yang mana. Suaminya menatapnya. Kamu mencurigai aku. Aku mengamati. Itu sama saja. Tidak, jawabnya. Curiga mencari kesalahan, mengamati mencari pola. Suaminya terdiam. Suatu pagi suaminya berkata, aku ada rapat malam. Iya, jawabnya. Kamu tidak tanya dengan siapa? Tidak. Kamu tidak tanya di mana? Tidak. Kamu percaya? Ia mengangkat wajah. Aku tidak sedang percaya. Suaminya terlihat gelisah. Kamu ingin aku jujur? Aku ingin kamu konsisten, jawabnya. Kejujuran tanpa konsistensi tetap menyisakan celah. Suaminya menghela napas. Aku merasa diuji. Kamu diuji sejak lama, katanya pelan. Aku baru berhenti menutup mata. Ia mulai melihat hal-hal kecil yang dulu ia abaikan. Nada suara saat menerima telepon.
Cara suaminya menyusun kalimat. Waktu yang tidak sinkron. Ia tidak bereaksi. Ia menyimpan. Kamu dingin, kata suaminya. Aku tenang. Kamu menjauh. Aku berdiri di tempatku. Malam itu mereka duduk berhadapan tanpa televisi menyala. Apa kamu masih mencintaiku? Tanya suaminya. Ia berpikir sejenak. Aku tidak tahu. Jawabanmu menyakitkan. Kejujuran memang tidak dirancang untuk menenangkan, jawabnya. Suaminya menunduk. Aku takut kehilanganmu. Aku sudah kehilangan diriku sendiri sebelumnya, katanya. Sekarang aku tidak mau kehilangan lagi. Ia bangkit dan berjalan ke kamar. Di depan pintu, ia berhenti. Aku tidak pergi, katanya tanpa menoleh. Aku hanya berhenti menjadi muda. Ia menutup pintu. Di dalam, ia duduk dengan punggung tegak. Tidak ada air mata. Tidak ada doa agar keadaan kembali seperti dulu. Yang ada hanya kesadaran baru bahwa ia tidak lagi berdiri sebagai istri yang menunggu, melainkan sebagai perempuan yang melihat, mencatat, dan menahan jarak, sambil merasakan perubahan dalam dirinya yang belum selesai, namun tidak bisa lagi dihentikan. Ia masih berada dalam sikap tenang itu ketika suaminya berangkat pagi. Tidak ada perpisahan panjang, tidak ada pesan tambahan. Pintu tertutup seperti biasa, namun kali ini ia tidak merasa ditinggalkan. Ia justru merasa sendirian dengan pikirannya sendiri, dan itu cukup. Ia duduk lama setelah rumah sepi. Ia tidak menangis. Ia tidak menyalahkan siapapun. Ia membuka kembali potongan-potongan yang selama ini ia simpan di kepalanya. Waktu, tempat, jawaban yang tidak sama. Ia menyadari satu hal yang jelas. Ia tahu lebih banyak dari yang suaminya duga. Ketika suaminya pulang sore itu, ia menyambut dengan nada biasa. Kamu sudah makan? Tanyanya. Belum, jawab suaminya, sedikit ragu. Aku masak, katanya singkat. Mereka makan tanpa suara. Suaminya beberapa kali menatapnya. Kamu kelihatan tenang, kata suaminya. Aku memang tenang. Itu membuatku tidak nyaman. Ia mengangkat wajah. Kenapa? Karena aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Ia tersenyum tipis. Aku juga lama tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Suaminya terdiam. Kamu menyimpan sesuatu. Iya, jawabnya jujur. Apa? Hal yang belum perlu kamu tahu. Kamu ingin membalas? Tidak, katanya. Aku ingin mengerti. Mengerti apa? Bagaimana aku bisa hidup di dalam kebohongan tanpa menyadarinya? Suaminya menghela napas. Aku sudah bilang semuanya. Belum, jawabnya. Kamu hanya bilang yang kamu pilih untuk dibuka. Suaminya berdiri. Kamu menuduh. Aku mengamati, ulangnya tenang. Malam itu ponsel suaminya berdering. Ia berada di dekatnya. Ia melihat layar menyala. Nama itu tidak ada. Nomor itu sama seperti yang sering muncul. Ia tidak bereaksi. Ia hanya mencatat. Kamu tidak tanya suaminya setelah menutup telepon. Tidak. Kenapa? Karena aku sudah tahu siapa yang menelepon. Suaminya menegang. Kamu tahu? Ia menatapnya lama. Aku tahu lebih lama dari yang kamu kira. Sejak kapan? Sejak aku berhenti bertanya. Jawabnya. Kamu bicara dengannya? Suara suaminya meninggi. Tidak, katanya. Aku tidak perlu. Lalu dari mana kamu tahu? Dari kebiasaanmu, jawabnya pelan. Dari kebohongan kecil yang kamu ulang. Suaminya duduk kembali. Kamu menyelidikiku. Aku menyelamatkan diriku, katanya tanpa emosi. Hari-hari berikutnya ia jalani dengan rapi. Ia bangun pagi. Melakukan hal yang sama seperti dulu, tapi dengan jarak batin yang jelas. Ia menyimpan jam, menyimpan perubahan nada, menyimpan alasan yang tidak pernah sama. Ia tidak menantang, ia tidak memojokkan. Kamu tidak seperti dulu, kata suaminya suatu malam. Aku masih orang yang sama, jawabnya. Aku hanya tidak lagi mudah. Kamu membuatku merasa diawasi. Karena kamu terbiasa tidak diperhatikan, katanya. Suaminya menatapnya lama. Apa yang kamu inginkan dariku? Konsistensi, jawabnya.
Dan kesadaran bahwa aku bukan lagi bagian yang bisa kamu atur. Kamu menyusun sesuatu, kata suaminya pelan. Ia mengangguk. Iya. Untuk apa? Untuk menjaga diriku. Dengan rahasia? Dengan kebenaran, jawabnya. Hanya saja kebenaran itu sekarang aku simpan sendiri. Suaminya terdiam lama. Aku tidak tahu kamu sejauh ini. Kamu tidak pernah mencoba mengenalku saat aku diam, katanya. Ia berdiri dan merapikan meja. Tangannya tetap stabil. Tidak ada gemetar. Tidak ada dorongan untuk menjelaskan lebih jauh. Aku tidak akan bertanya lagi, katanya sambil berjalan menjauh. Bukan karena aku tidak peduli, tapi karena aku sudah mengerti caranya mencari jawaban. Ia masuk ke kamar dan menutup pintu. Di dalam ia duduk dengan punggung tegak, menyimpan semua yang ia tahu tanpa tergesa. Untuk pertama kalinya, rahasia bukan lagi beban yang membuatnya takut. Rahasia itu kini berada di tangannya, rapi, tenang, dan cukup untuk membuatnya merasa berada di posisi yang tidak lagi kosong. Meski rasa belum selesai, itu masih menetap tanpa suara. Ia memulai pagi itu dengan senyum yang sudah lama tidak muncul. Senyum yang biasa, yang dulu selalu ia pakai tanpa berpikir. Suaminya berhenti di ambang pintu dapur menatapnya sejenak. Kamu kelihatan berbeda, kata suaminya. Berbeda bagaimana? Tanyanya sambil menuang kopi. Lebih ringan. Ia menoleh. Aku sudah memaafkan. Suaminya terdiam. Semudah itu? Tidak, jawabnya jujur. Tapi aku tidak mau hidup dalam jarak. Suaminya mendekat. Kamu benar-benar memaafkanku? Iya, katanya sambil tersenyum. Aku capek marah. Suaminya memeluknya singkat. Tubuhnya tetap tenang. Tidak ada penolakan, tidak ada dorongan untuk membalas pelukan itu lebih lama. Terima kasih, kata suaminya pelan. Sama-sama, jawabnya. Hari itu berjalan seperti dulu. Ia mengirim pesan sederhana. Hati-hati di jalan. Suaminya membalas cepat. Iya. Ia tersenyum kecil. Ia mulai kembali bertanya dengan nada lembut. Kamu rapat dengan siapa tadi? Tim lama. Yang mana? Yang biasa. Oh, katanya. Aku ingat kamu sering menyebut satu nama. Siapa? Ia menyebut nama yang aman, bukan nama yang sebenarnya ia simpan. Iya, dia ada, jawab suaminya. Ia mengangguk. Pantas kamu pulang agak malam. Suaminya terdiam sesaat. Kamu tidak keberatan? Tidak, jawabnya cepat. Aku percaya. Kata itu membuat suaminya menatap layar ponsel lebih lama. Malamnya ia menyambut suaminya dengan makan malam yang rapi. Kamu masak? Tanya suaminya. Iya, jawabnya. Seperti dulu. Suaminya tersenyum. Aku rindu suasana ini. Aku juga, katanya, tanpa nada berlebihan. Mereka makan bersama. Ia mulai mengajukan pertanyaan kecil yang terdengar biasa. Kamu masih sering ke tempat itu? Tempat apa? Yang dekat kantor, katanya santai. Oh, kadang. Sendiri? Kadang dengan teman. Ia mengangguk. Aku senang kamu punya waktu di luar rumah. Suaminya berhenti mengunyah. Kamu tidak cemburu? Tidak, jawabnya. Aku sudah belajar. Belajar apa? Belajar tidak mengikat, katanya pelan. Suaminya tertawa kecil, tapi matanya tidak ikut tertawa. Beberapa hari kemudian ia semakin ramah. Ia menyentuh lengan suaminya saat bicara. Ia menanyakan hal-hal kecil dengan nada ringan. Kamu ingat pertama kali kita bertemu? Tanyanya suatu malam. Ingat. Kamu sedang sibuk saat itu. Iya. Dengan siapa? Tanyanya seolah bercanda. Suaminya menjawab terlalu cepat. Sendiri. Ia tersenyum. Aku lupa. Kamu memang sering sendiri. Suaminya terdiam. Kamu kenapa menanyakan hal lama? Tidak apa, katanya. Aku hanya ingin mengingat. Suaminya mulai gelisah. Ia sering melihat suaminya mematikan ponsel saat ia masuk ruangan. Kamu tidak perlu begitu, katanya lembut. Begitu bagaimana? Tanya suaminya. Menyembunyikan, jawabnya. Aku tidak lagi mengecek. Suaminya menatapnya tajam. Kamu benar-benar tidak peduli? Aku peduli, katanya. Tapi aku tidak ingin mengontrol. Suaminya menghela napas. Sikapmu aneh.
Aneh karena aku tenang, karena terlalu tenang. Ia tersenyum. Bukankah itu yang kamu mau? Suaminya tidak menjawab. Ia mulai memancing dengan cerita sederhana. Tadi aku bertemu seseorang, katanya suatu sore. Siapa? Teman lama. Perempuan? Iya. Suaminya menegang. Kamu bicara tentang apa? Hal lama, jawabnya. Tentang orang-orang yang pernah ada. Siapa saja? Ia menatap suaminya. Kenapa kamu ingin tahu? Tidak, jawab suaminya cepat. Aku hanya penasaran. Ia mengangguk. Aku juga dulu sering penasaran. Suaminya terdiam. Malam itu, ia berkata pelan. Kalau suatu hari semua kebohongan terbuka, kamu ingin aku bereaksi bagaimana? Suaminya menatapnya lama. Kenapa kamu bertanya begitu? Tidak apa, jawabnya. Aku hanya ingin siap. Siap untuk apa? Untuk tetap tenang, katanya. Suaminya berdiri. Aku merasa kamu mempermainkanku. Ia menggeleng. Tidak. Aku hanya menjadi diriku yang baru. Yang baru itu membuatku tidak nyaman. Itu bukan tugasku lagi, jawabnya tenang. Suaminya menatapnya, lalu menunduk. Kamu seperti tahu sesuatu. Ia mendekat dan merapikan kerah ke meja suaminya. Aku hanya belajar mendengar. Mendengar apa? Kesalahan kecil, katanya pelan. Biasanya muncul saat orang merasa aman. Suaminya menelan ludah. Kamu mengawasiku. Aku memperhatikan, jawabnya. Suaminya mundur setengah langkah. Sejak kapan? Ia tersenyum. Sejak aku memaafkan. Suaminya terdiam lama. Di antara mereka, ada jarak yang tidak terlihat, namun terasa jelas. Ia duduk kembali dengan sikap tenang. Senyum itu masih ada, rapi, tidak berlebihan. Di baliknya, ia menyimpan setiap jawaban yang terlalu cepat, setiap jeda yang terlalu lama, dan setiap ketidaknyamanan yang kini mulai muncul di wajah suaminya, membuat permainan itu terasa nyata, meski belum ada satupun kata yang benar-benar diucapkan. Rasa tenang itu masih ia jaga ketika suaminya akhirnya bicara lebih banyak dari biasanya. Mereka duduk berhadapan, suasana rumah sunyi. Ia tidak memulai. Ia menunggu, seperti orang yang tahu sesuatu akan keluar jika diberi ruang. Kamu pernah bertanya tentang dia? Kata suaminya pelan. Ia mengangguk. Aku bertanya banyak hal. Ada hal yang tidak pernah aku ceritakan, lanjut suaminya. Aku tahu, jawabnya singkat. Suaminya menatapnya. Kamu sudah tahu? Aku tahu sebagian, katanya. Cukup untuk mengerti bahwa ini bukan hanya tentang perselingkuhan. Suaminya menarik napas panjang. Ini tentang masa lalu. Ia mencondongkan tubuh sedikit. Ceritakan. Suaminya diam lama. Dulu, sebelum aku bertemu kamu, ada satu peristiwa yang mengubah hidup seseorang. Perempuan itu, katanya tanpa ragu. Iya. Apa yang kamu lakukan padanya? Tanyanya tenang. Suaminya mengusap wajah. Aku mengkhianatinya. Bagaimana? Aku menjanjikan sesuatu, jawabnya. Aku bilang akan bertanggung jawab. Lalu, aku pergi. Ia tidak terkejut. Kenapa? Aku takut, katanya. Aku memilih jalan aman. Dengan meninggalkan dia, katanya datar. Iya. Ia terdiam sejenak. Apa akibatnya? Suaminya menunduk. Hidupnya hancur. Detail, katanya pelan. Dia kehilangan segalanya, jawab suaminya. Pekerjaan, kepercayaan orang, dan rasa aman. Kamu tahu itu terjadi? Tanyanya. Aku tahu, jawabnya lirih. Tapi aku tidak kembali. Lalu aku datang, katanya. Iya. Kamu menikah denganku untuk menutup luka itu. Untuk menutup dosaku, jawab suaminya. Ia mengangguk pelan. Dan dia muncul kembali. Bukan untuk merebutku, kata suaminya. Tapi karena masa lalu itu belum selesai. Ia menatap lantai. Dia mengenalku bukan karena kamu. Benar, jawab suaminya. Dia mengenalmu karena kamu berdiri di tempat yang seharusnya tidak pernah aman. Ia mengangkat wajah. Dia melihat hidupku sebagai lanjutan dari kehancurannya. Suaminya tidak menyangkal. Dia menyimpan luka itu lama. Berapa lama? Tanyanya. Bertahun-tahun. Ia menarik napas perlahan. Itu sebabnya dia tenang. Tenang bagaimana?
Tidak marah, katanya. Orang yang marah akan meledak. Dia tidak. Suaminya menatapnya tajam. Kamu bicara seolah mengerti. Aku mengerti luka, jawabnya. Karena aku sekarang merasakannya. Suaminya terdiam. Ia melanjutkan, pengkhianatanmu tidak berhenti di masa lalu. Itu bergerak, masuk ke hidupku. Aku tidak bermaksud begitu, kata suaminya cepat. Niat tidak menghapus dampak, jawabnya. Suaminya berdiri lalu duduk kembali. Dia tidak datang untuk menghancurkanmu. Dia datang untuk diakui, katanya. Untuk memastikan bahwa apa yang terjadi padanya nyata. Suaminya mengangguk. Dia ingin aku mengaku. Bukan hanya kepadamu, katanya pelan, tapi pada dirimu sendiri. Suaminya menunduk lebih dalam. Aku tidak siap. Kamu tidak pernah siap sejak awal, katanya. Ia berdiri dan berjalan beberapa langkah. Sekarang aku paham, katanya tanpa menoleh. Ini bukan tentang balas dendam yang keras. Apa maksudmu? Tanya suaminya. Balas dendam yang sebenarnya, katanya, adalah ketika luka lama akhirnya mendapatkan ruang untuk bernapas. Suaminya terdiam. Ia berbalik. Kamu membangun hidup baru tanpa menyelesaikan yang lama. Sekarang yang lama menuntut keberadaannya. Kamu menyalahkanku? Tanya suaminya. Aku menempatkanmu, jawabnya. Di tengah dari semua yang kamu rusak. Suaminya menatapnya dengan mata basah. Aku menyesal. Penyesalanmu datang terlambat, katanya pelan. Bukan untukku, untuk dia. Ia duduk kembali. Sekarang aku tahu, katanya. Aku bukan korban pertama, aku hanya korban terakhir. Suaminya menutup wajah. Aku tidak tahu bagaimana mengakhiri ini. Ia menatapnya lama. Ini tidak berakhir dengan teriakan, katanya. Ini berakhir dengan pengakuan. Pengakuan apa? Bahwa hidup yang kamu jalani sekarang berdiri di atas kehancuran orang lain, jawabnya. Suaminya terdiam lama. Di antara mereka, masa lalu itu terasa hadir. Bukan sebagai cerita, tapi sebagai beban yang menekan. Ia merasakan sesuatu yang jelas dalam dirinya. Balas dendam bukanlah ledakan emosi, melainkan proses panjang dari luka yang tidak pernah diberi tempat. Dan kini, ketika semua mulai terlihat rasa belum selesai, itu justru semakin kuat. Menuntut jawaban tanpa suara. Ia mengucapkan kalimat itu tanpa suara, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Pernah setia, kini berbahaya, bukan karena marah, melainkan karena ia akhirnya memahami posisinya. Ia duduk di ruang tengah dengan punggung tegak, menunggu suaminya pulang. Tidak ada degup berlebih, tidak ada gelisah. Suaminya masuk dengan langkah ragu. Kamu menungguku? Iya, jawabnya tenang. Kita perlu bicara? Tanya suaminya. Kita selalu perlu bicara, katanya. Bedanya, sekarang aku yang memilih topiknya. Suaminya duduk perlahan. Kamu membuatku takut. Dulu aku membuatmu nyaman, jawabnya. Dan kamu menyalahgunakannya. Suaminya menelan ludah. Aku tidak berniat. Berniat atau tidak, potongnya, hasilnya sama. Ia menyilangkan tangan. Aku sudah lama memperhatikan caramu hidup di antara dua cerita. Cerita apa? Tanya suaminya. Cerita yang kamu akui, katanya, dan cerita yang kamu sembunyikan. Suaminya terdiam. Aku pernah setia, lanjutnya. Aku percaya tanpa bertanya. Aku diam tanpa menilai. Itu bukan salahmu, kata suaminya cepat. Justru itu, jawabnya. Kesetiaanku membuatmu bebas. Suaminya menatapnya bingung. Bebas bagaimana? Bebas berbohong, katanya. Bebas menunda kebenaran. Bebas mengatur kenyataan versimu. Suaminya menghela napas. Aku ingin memperbaiki. Dengan apa? Tanyanya. Dengan janji? Aku bisa berubah. Kamu berubah karena terdesak, katanya pelan. Bukan karena sadar. Suaminya menunduk. Kamu kejam. Ia menggeleng. Aku tepat. Ia berdiri dan berjalan beberapa langkah. Aku tahu jadwalmu yang sebenarnya, katanya. Aku tahu siapa yang kamu temui dan kapan kamu mulai berbohong dengan lancar. Suaminya mendongak. Sejak kapan? Sejak aku berhenti memintamu jujur, jawabnya. Aku mulai mendengar apa yang tidak kamu katakan.
Kamu menyimpan bukti? Tanya suaminya dengan suara menurun. Ia menatapnya tanpa senyum. Aku menyimpan pemahaman. Itu tidak cukup, kata suaminya. Cukup untukku, jawabnya. Aku tidak sedang mencari pengakuan. Aku sedang mengatur keseimbangan. Keseimbangan apa? Tanya suaminya. Keseimbangan antara siapa yang selama ini mengendalikan, katanya, dan siapa yang selalu disuruh percaya. Suaminya berdiri, lalu duduk kembali. Apa yang kamu inginkan? Ia menatap lurus. Aku ingin kamu sadar bahwa aku tidak lagi berada di posisi yang bisa kamu atur. Kamu mengancamku? Tidak, jawabnya. Aku mengingatkan. Suaminya terdiam lama. Aku merasa seperti sedang diawasi. Kamu memang diperhatikan, katanya tenang. Bukan untuk dijebak tapi untuk dilihat apa adanya. Suaminya mengusap wajah. Aku tidak mengenalmu sekarang. Kamu tidak pernah mengenalku ketika aku diam, jawabnya. Ia duduk kembali. Dulu aku setia karena aku percaya cinta cukup, katanya. Sekarang aku berbahaya karena aku tahu cinta tanpa kejujuran hanya membuat satu orang lemah. Suaminya menatapnya dengan mata berkaca. Kamu ingin menghancurkanku? Aku ingin kamu melihat dirimu sendiri, jawabnya. Tanpa tempat bersembunyi. Suaminya menggeleng. Aku tidak kuat. Kamu kuat ketika aku lemah, katanya. Sekarang kita bertukar posisi. Suaminya terdiam. Hening itu tidak menakutkan baginya lagi. Ia justru merasa utuh. Apapun yang kamu lakukan sekarang, katanya pelan, aku akan melihatnya dengan jelas. Dan kalau aku salah langkah, tanya suaminya. Ia tersenyum tipis. Kesalahan selalu bicara lebih jujur daripada niat. Suaminya bangkit, berjalan gelisah. Kamu berubah terlalu jauh. Aku kembali ke diriku yang seharusnya, jawabnya. Ia menatap punggung suaminya. Semua potongan telah tersusun rapi di kepalanya. Tidak ada satupun yang ia paksakan. Ia hanya menunggu gerak berikutnya. Ia pernah setia dan itu membuatnya mudah disakiti. Kini ia berpikir, dan itu membuatnya berbahaya. Bukan karena ia ingin menghancurkan, tetapi karena ia tidak lagi bisa dimanipulasi. Di ruangan itu, tanpa suara dan tanpa ancaman, tensi menggantung kuat, menunggu satu langkah kecil yang akan menentukan siapa yang benar-benar tidak siap menghadapi kebenaran. Ia masih menjaga sikap yang sama ketika tanda-tanda itu mulai terlihat jelas. Suaminya pulang lebih awal namun wajahnya tidak tenang. Ia duduk, berdiri, lalu duduk lagi. Ia memperhatikan tanpa menatap terlalu lama. Kamu kenapa? Tanyanya dengan nada biasa. Tidak apa, jawab suaminya cepat. Kamu yakin? Tanyanya lagi. Iya. Ia mengangguk. Kalau begitu, aku ke dapur. Ia sengaja memberi ruang. Dari dapur ia mendengar langkah mondar-mandir. Ponsel bergetar. Suaminya menjauh, suaranya tertahan. Kamu yakin dia tidak tahu? Suara suaminya terdengar pelan tapi tegang. Ia berhenti bergerak. Ia mendengar dengan jelas. Aku bilang tenang, lanjut suaminya. Jangan menghubungiku dulu. Suara itu terputus. Suaminya kembali ke ruang tengah. Wajahnya pucat. Kamu bicara dengan siapa? Tanyanya sambil meletakkan gelas. Rekan kerja, jawab suaminya terlalu cepat. Oh, katanya singkat. Kedengarannya penting. Masalah lama, jawab suaminya. Yang belum selesai? Tanyanya. Suaminya menatapnya. Kamu kenapa bertanya begitu? Tidak apa, jawabnya. Aku hanya memperhatikan caramu bicara. Suaminya terdiam. Ia duduk dan mengusap wajah. Aku merasa semuanya salah. Sejak kapan? Tanyanya. Sejak aku merasa tidak mengendalikan apapun. Ia menatapnya. Kamu terbiasa mengendalikan. Tidak, jawab suaminya, tapi nadanya ragu. Malam itu, ponsel suaminya kembali berdering. Ia melihat layar menyala. Suaminya tidak langsung mengangkat. Kamu tidak jawab? Tanyanya. Tidak sekarang, jawab suaminya. Kenapa? Karena akan memperkeruh. Artinya memang keruh, katanya. Suaminya menghela napas. Dia mulai bertanya banyak. Dia siapa? Tanyanya dengan nada datar.
Suaminya terdiam lama. Kamu tahu? Aku tahu, jawabnya. Aku ingin mendengarnya darimu. Dia takut, kata suaminya akhirnya. Takut apa? Tanyanya. Takut semuanya terbuka. Ia mengangguk. Ketakutan biasanya datang saat rahasia tidak lagi aman. Suaminya berdiri. Aku harus bertemu dia. Kapan? Tanyanya. Sekarang. Larut, katanya. Ini penting. Ia menatapnya. Penting untuk siapa? Suaminya tidak menjawab. Ia mengambil jaket. Kamu tidak bertanya kemana? Tanya suaminya tiba-tiba. Ia tersenyum tipis. Aku sudah tahu. Suaminya berhenti. Apa maksudmu? Aku tahu kamu akan pergi, jawabnya. Dan aku tahu kamu akan pulang dengan wajah yang berbeda. Suaminya keluar tanpa berkata apa-apa. Ia duduk kembali. Waktu berjalan lambat. Ia membayangkan percakapan di luar sana. Ketegangan yang tidak lagi bisa ditutup dengan alasan sederhana. Ketika suaminya pulang, wajahnya benar-benar berubah. Ada takut yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Kalian bertengkar? Tanyanya pelan. Suaminya menjatuhkan diri di kursi. Dia menuduhku. Menuduh apa? Tanyanya. Menuduh aku mulai bicara, jawab suaminya. Kamu bicara? Tanyanya. Tidak, jawab suaminya cepat. Aku hanya diam. Ia mengangguk. Diam juga jawaban. Suaminya menatapnya dengan mata gelisah. Dia curiga padamu. Ia tersenyum kecil. Akhirnya. Dia bilang kamu terlalu tenang. Lanjut suaminya. Dia bilang kamu tahu sesuatu. Apa jawabmu? Tanyanya. Aku bilang kamu tidak tahu apa-apa. Jawab suaminya lirih. Ia menatapnya lama. Dan kamu percaya itu? Suaminya menggeleng. Aku tidak tahu lagi harus percaya siapa. Itu perasaan yang tidak asing bagiku, katanya. Hari-hari berikutnya semakin menekan. Telepon masuk dan keluar tanpa henti. Nada suara suaminya berubah saat menyebut nama perempuan itu. Dia menanyakanmu, kata suaminya suatu malam. Menanyakan apa? Tanyanya. Seberapa banyak yang kamu tahu? Apa jawabanmu? Tanyanya. Aku bilang kamu hanya istri yang ingin rumah tangga tenang. Ia tersenyum, dan dia percaya. Tidak sepenuhnya, jawab suaminya. Dia bilang kamu tidak sesederhana itu. Kamu membelaku? Tanyanya. Aku melindungi diriku, jawab suaminya jujur. Ia mengangguk. Akhirnya kamu jujur. Suaminya memukul meja pelan. Kami saling mencurigai sekarang. Hubungan yang dibangun di atas rahasia memang begitu, katanya. Cepat atau lambat, semua menjadi ancaman. Suaminya menatapnya dengan wajah lelah. Dia mulai menuntut. Menuntut apa? Tanyanya. Pengakuan, jawab suaminya. Keberanian, pilihan. Dan kamu? Tanyanya. Aku takut memilih, jawab suaminya. Karena apapun pilihanmu, katanya, kamu akan kehilangan sesuatu. Suaminya terdiam. Dia bilang kalau kamu tahu semuanya, dia akan hancur. Dia sudah hancur sejak lama. Jawabnya tenang. Ini hanya pengulangan. Suaminya menutup wajah. Aku tidak sanggup. Kamu sanggup ketika aku tidak tahu, katanya pelan. Sekarang bebannya berpindah. Suaminya mengangkat wajah. Apa kamu menikmati ini? Ia menggeleng. Aku memahami ini. Apa bedanya? Tanya suaminya. Menikmati membuatku kejam, jawabnya. Memahami membuatku siap. Suaminya terdiam. Hubungan terlarang itu kini berubah menjadi ruang sempit yang penuh kecurigaan. Setiap pesan dianggap jebakan. Setiap diam terasa ancaman. Kami tidak lagi saling percaya, kata suaminya lirih. Karena kalian tidak pernah jujur sejak awal, jawabnya. Suaminya menatap lantai. Semua terbuka sedikit demi sedikit. Ia mengangguk. Kebenaran memang tidak datang sekaligus. Henning kembali turun. Ia merasakan tekanan itu memenuhi ruangan, menekan tanpa suara. Ia tahu satu hal pasti, hubungan yang dibangun dari kebohongan tidak akan hancur oleh teriakan, melainkan oleh rasa takut satu sama lain. Dan kini, di antara mereka, ketakutan itu sudah tumbuh cukup besar untuk tidak bisa dihindari. Meski belum satu pun kata terakhir diucapkan.
Rasa tegang itu tidak mereda ketika malam turun. Lampu rumah menyala semua, seolah tidak ada yang ingin bersembunyi lagi. Ia duduk di ruang tengah, punggungnya tegak, wajahnya tenang. Suaminya mondar-mandir tanpa tujuan. "Kamu menunggu apa?" tanya suaminya akhirnya. "Kalian?" jawabnya singkat. Suaminya berhenti. "Kamu mengundangnya?" "Iya." "Kapan?" "Beberapa hari lalu." "Tanpa bilang aku?" Suara suaminya naik. "Kamu jarang bilang apapun padaku," jawabnya. "Aku belajar dari caramu." Pintu diketuk. Suaminya menatapnya dengan mata panik. "Kamu sudah siap?" tanyanya. "Aku tidak tahu," jawabnya. "Tapi aku tidak akan lari." Ia bangkit dan membuka pintu. Perempuan itu berdiri di depan, wajahnya tegang, matanya merah tapi kering. "Kita bicara di sini," kata tokoh utama. "Tidak ada yang pergi." Perempuan itu melangkah masuk. Suaminya berdiri di tengah seperti orang yang terjepit. "Kamu bilang dia tidak tahu," kata perempuan itu pada suaminya, suaranya bergetar. "Aku bilang dia tenang," jawab suaminya. "Itu bukan hal yang sama," jawab perempuan itu. Ia duduk. "Sekarang kita bicara jujur," katanya. "Tidak ada versi aman." Suaminya menarik napas. "Aku tidak sanggup." "Kamu sanggup berbohong bertahun-tahun," katanya. "Jangan berhenti di sini." Perempuan itu menatapnya. "Apa yang kamu inginkan?" "Aku ingin kalian berhenti bersembunyi," jawabnya. "Aku ingin kebenaran diucapkan tanpa dipilih." Suaminya menutup wajah. "Aku takut." "Takut pada siapa?" tanyanya. "Pada akibatnya," jawab suaminya lirih. "Akibat sudah berjalan," katanya. "Kita hanya menunggu mengakuinya." Perempuan itu berbicara dengan suara pecah. "Kamu bilang aku akan dilindungi." Suaminya menoleh. "Aku berusaha." "Dengan menjadikanku rahasia?" tanya perempuan itu. "Dengan membuatku mencurigai semua orang?" Ia menyela. "Dia berjanji pada kalian berdua," katanya tenang, "dan mengingkari dengan cara yang sama." Suaminya menatapnya. "Aku mencintaimu." "Yang mana?" tanyanya. "Yang diam atau yang kamu bohongi?" Suaminya terdiam. Perempuan itu mulai menangis, bahunya naik turun. "Aku kehilangan hidupku karena kamu," kata perempuan itu. "Aku datang bukan untuk merebut. Aku datang untuk diakui." "Diakui apa?" tanya tokoh utama. "Bahwa aku pernah ada," jawab perempuan itu. "Bahwa aku tidak gila." Ia mengangguk. "Kamu tidak gila." Suaminya terkejut. "Kamu membelanya?" "Aku menempatkan kebenaran," jawabnya. "Bukan membela siapapun." Suaminya terduduk. "Aku ingin semuanya berhenti." "Tidak," katanya pelan. "Malam ini tidak ada berhenti." Perempuan itu menatap suaminya. "Pilih." Suaminya menggeleng keras. "Jangan paksa." "Kamu memaksa kami selama ini," jawab perempuan itu. Hening menekan, jam berdetak keras. "Kalau aku mengaku semuanya," kata suaminya dengan suara rendah, "hidupku selesai." "Tidak," jawab tokoh utama. "Hidupmu berubah." "Itu lebih menakutkan," kata suaminya. Ia berdiri mendekat. "Ketika aku setia, aku kehilangan diriku," katanya. "Sekarang kamu jujur, kamu kehilangan kendalimu, itu seimbang." Suaminya menangis. Tangis yang tertahan lama akhirnya pecah. "Aku salah," katanya berulang. "Aku salah." Perempuan itu terisak. "Katakan dengan jelas." "Aku mengkhianati kalian," kata suaminya. "Aku memilih aman. Aku membiarkan luka kalian tumbuh." Kata-kata itu menggantung berat. Tidak ada yang merasa lega. "Sekarang apa?" tanya perempuan itu. Ia menatap mereka berdua. "Sekarang kalian menanggungnya," katanya, "tanpa aku menutupinya." Suaminya menatapnya dengan mata merah. "Kamu akan pergi?" "Aku belum memutuskan," jawabnya jujur. "Tapi malam ini aku tidak memaafkan." Perempuan itu berdiri. "Aku tidak sanggup tinggal." "Kamu boleh pergi," katanya. "Kebenaran sudah tinggal." Perempuan itu berjalan ke pintu, lalu berhenti. "Aku tidak membencimu," katanya pada tokoh utama. "Aku membenci kebohongan." "Aku tahu," jawabnya. Pintu tertutup.
Tinggal mereka berdua. Malam ini, katanya pelan pada suaminya, tidak ada ampunan. Suaminya menunduk. Ruangan terasa sempit. Semua rencana yang rapi runtuh oleh satu hal yang tidak bisa ia kendalikan. Kejujuran yang diucapkan terlalu terlambat. Di antara tangis yang belum kering dan kata-kata yang tidak bisa ditarik kembali, misteri itu mencapai titik paling gelapnya, bukan karena apa yang akan terjadi, tetapi karena apa yang sudah diucapkan dan kini harus ditanggung tanpa jalan kembali. Ia duduk sendirian ketika pagi datang. Malam itu telah lewat, namun jejaknya masih tinggal di tubuhnya. Tidak ada tangis tersisa. Tidak ada amarah yang ingin keluar. Hanya kelelahan yang jujur. Ia memandang jendela yang terbuka sedikit, membiarkan udara masuk tanpa ia atur. Suaminya keluar dari kamar dengan langkah pelan. Wajahnya kusam. Ia berdiri ragu. "Kamu tidak tidur?" tanyanya. "Tidur," jawabnya singkat. "Kita perlu bicara," kata suaminya. "Kita sudah bicara," jawabnya. "Malam tadi cukup." Suaminya duduk berhadapan. "Aku tidak tahu harus bagaimana." "Aku tahu," katanya. "Dan itu perbedaan kita sekarang." Suaminya menunduk. "Aku kehilangan segalanya." "Kamu kehilangan kendali," katanya tenang. "Bukan segalanya." "Itu sama saja bagiku," jawab suaminya. Ia menatapnya tanpa emosi. "Dulu aku kehilangan diriku, dan kamu tetap berjalan." Suaminya terdiam. "Apa kamu membenciku?" tanya suaminya pelan. Ia berpikir sejenak. "Tidak." "Kenapa?" "Karena benci membuatku terikat," jawabnya. "Aku tidak mau terikat lagi." Suaminya menghela napas panjang. "Lalu kita bagaimana?" "Kita berhenti berpura-pura," katanya. "Itu saja." Hari itu berjalan tanpa drama. Ia membereskan barang-barangnya sendiri. Tidak banyak. Ia tidak terburu. Suaminya memperhatikan dari jauh. "Kamu mau pergi?" tanya suaminya. "Aku mau bernapas," jawabnya. "Kemana?" "Tidak penting," katanya. "Yang penting aku tidak lagi terjebak." Suaminya berdiri. "Aku masih mencintaimu." Ia menatapnya. "Aku tidak meragukan perasaanmu. Aku meragukan caramu hidup." "Itu bisa berubah," kata suaminya. "Bisa," jawabnya. "Tapi bukan tugasku menunggu." Ia mengambil tasnya. Tidak ada kata pamit panjang. Tidak ada tuntutan. "Kamu tidak meminta apa-apa?" tanya suaminya. "Aku sudah mengambil yang paling penting," jawabnya. "Apa?" "Diriku sendiri." Ia melangkah keluar. Pintu tertutup pelan. Tidak ada suara yang mengiringi. Ia berdiri sebentar di luar, mengatur napas. Tubuhnya terasa ringan dengan cara yang asing. Beberapa hari kemudian, ia duduk sendiri di tempat yang tenang. Tidak ada pesan yang ia tunggu. Tidak ada jawaban yang ia cari. Ia memikirkan hidupnya tanpa menyalahkan masa lalu. Ia mengakui satu hal. Ia pernah setia dengan sepenuh hati. Ia pernah percaya tanpa syarat. Itu bukan kesalahan, hanya keadaan. Ia mengingat perempuan itu bukan dengan marah tapi dengan pengertian. Luka tidak memilih jalannya sendiri. Ia memilih bertahan dengan caranya masing-masing. "Aku selamat," katanya pelan pada dirinya sendiri. Bukan karena ia menang, bukan karena ia membalas, tapi karena ia tidak lagi membiarkan kebohongan menentukan arah hidupnya. Ia berdiri dan berjalan tanpa menoleh. Tidak ada janji baru. Tidak ada tekad berlebihan. Hanya langkah yang jujur. Ia tahu dunia tidak akan menjadi lebih bersih. Pengkhianatan akan tetap ada. Orang akan tetap memilih aman. Namun kini ia tahu caranya berdiri. Ia tahu kapan harus percaya dan kapan harus berhenti. Ia tahu bahwa setia tidak berarti menghilang, dan mencintai tidak berarti menyerahkan kendali. Ia bukan perempuan yang sama seperti saat cerita ini dimulai. Ia tidak polos, ia tidak buta, ia juga tidak keras. Ia adalah perempuan yang selamat.